Teman-teman, setelah menunggu sekitar beberapa menit ya, sekitar 5 menit kalau nggak salah saya, di sini kita bisa lihat ya, untuk pinjaman online kita di aplikasi Uku ini sudah diverifikasi ya dan sudah disetujui. Dana masuk sebesar Rp888.000 dari aplikasi Uku ya. Untuk keterangannya yaitu dari Shaftraco ya. Mungkin ini payment mereka, teman-teman. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Alpha Story. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar pinjaman online Uku ya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini silakan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi pinjaman online Ukunya. Nah, kalian bisa pergi ke Play Store ataupun ke App Store kalian, kemudian kalian searching aja Uku ya. Tulisannya seperti ini dan juga logonya seperti ini. Dan kalau memang udah kalian download, kalian bisa langsung buka aja aplikasi Ukunya. Nah, setelah kita buka, di sini kita diarahkan ke halaman ini ya. Ini adalah beberapa fitur yang disediakan oleh Uku ya. Jadi kita hanya perlu KTP, kemudian untuk pencairan dananya cepat, kemudian untuk jumlah pembayarannya itu nominalnya terus meningkat ya. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik daftar. Nah, selanjutnya di bagian nomor handphone ini silahkan teman-teman isikan nomor handphone aktif kalian ya. Oke, di sini saya coba isi terlebih dahulu nomor handphone aktif saya. Nah, kalau udah kalian isi nomor handphone kalian, selanjutnya kalian bisa langsung klik kirim SMS. Nah, maka secara otomatis Uku akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang udah kalian tulis ini ya. Nah, silahkan kalian isikan kode verifikasi yang udah dikirimkan ke SMS kalian di kolom kode verifikasi ini. Oke, saya isi terlebih dahulu. Nah, udah ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengisi nomor handphone dan juga kode verifikasi, kita bisa langsung klik login. Oke, maka di sini kita langsung diarahkan ke halaman ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung klik aja ajukan sekarang ya. Kemudian di sini kita harus mengisi 4 elemen penting ya, teman-teman. Yang pertama itu identitas, lalu data pelengkap, kemudian informasi pekerjaan, dan yang terakhir adalah informasi akun bank kita. Nah, kita bisa mulai langsung dari identitas. Kita bisa klik di bagian untuk diisi. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP kalian ya. Jadi untuk foto KTP kalian uploadnya di bagian ini, kemudian foto selfie dengan KTP kalian uploadnya di bagian ini. Oke, saya unggah terlebih dahulu ya foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP saya. Oke, di sini kalau memang kalian sudah mengunggah foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP kalian, selanjutnya di sini silahkan teman-teman bisa lengkapi detail yang ada di bawah ini ya. Silahkan kalian isi nama lengkap kalian ya, kemudian nomor KTP kalian, dan di bawahnya kalian isi alamat email kalian ya. Oke, di sini saya isi ketiganya terlebih dahulu. Nah, kalau udah kita isi nama lengkap, kemudian nomor KTP, kemudian alamat email kita ya, kita bisa langsung klik konfirmasi. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman data pelengkap ini ya, teman-teman. Di sini kita harus mengisi berbagai macam data pelengkap ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba isi sama-sama ya, teman-teman. Nah, di bagian limit kartu kredit per bulan ya, kita klik aja. Nah, di sini kalau memang kalian belum punya kartu kredit ya, atau memang nggak menggunakan kartu kredit, berarti kalian klik aja di bagian tidak memiliki kartu kredit yang ini ya. Nah, ini kalian sesuaikan. Kemudian metode investasi utama ya, coba kita klik. Nah, di sini kalian itu ditanya ya, di mana investasi uang kalian itu terutama atau yang paling banyaknya itu di mana? Apakah di saham ya? Apakah uang kalian banyaknya itu di tabungan ataupun di obligasi, ataupun misalnya uang kalian itu banyaknya di deposito, berarti kalian klik aja investasi lainnya, kemudian kalian ketik aja deposito ya, teman-teman. Di sini kita pilih aja tabungan. Kemudian untuk akun WhatsApp ya, ini kita isikan akun WhatsApp kita ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian status perkawinan ini usahakan sesuai dengan KTP kalian ya. Kalau memang di KTP kalian itu belum kawin, berarti kalian kliknya belum kawin.
Nah, selanjutnya di bawahnya lagi untuk tanggungan anak ya. Tanggungan anak ini kalau memang kalian belum berkeluarga dan belum punya anak, kalian jawab aja 0 ya teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi untuk pendidikan terakhir ya. Di pendidikan terakhir ini kalian isi pendidikan terakhir kalian. Selanjutnya untuk agama apa kalian, kemudian apakah Anda memiliki tanggungan atau pinjaman lainnya. Nah, ini kalian sesuaikan ya dengan diri kalian masing-masing ya teman-teman. Bagusnya kalian jawab aja tidak ada ya teman-teman. Kemudian untuk kontak darurat, nah, di sini kalian harus mengisi, kalau nggak salah saya itu sekitar 5 ya. Nah, ya betul ya teman-teman, 5 kontak darurat yang harus kalian isi di aplikasi Wuku ini. Kemudian di bawahnya itu adalah tujuan pinjaman ya. Untuk tujuan pinjaman kalian bisa gunakan keperluan darurat ya, ataupun modal usaha, ataupun keperluan sehari-hari. Ini bisa kalian jawab apapun ya teman-teman. Oke, kalau memang udah jelas ya, kalian bisa isi terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini saya akan coba isi terlebih dahulu semuanya. Oke, kalau udah kalian isi semuanya, kalian bisa langsung klik yakin. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman informasi pekerjaan ya. Di sini silahkan kita isi status pekerjaan kita. Nah, di sini kita klik ya teman-teman. Kita bisa pilih pekerjaan kita itu pekerja atau pengusaha atau pelajar ya, pegawai. Nah, ini kalian sesuaikan ya dengan pekerjaan kalian masing-masing. Di sini karena saya seorang wira swasta, saya klik aja pengusaha. Kemudian untuk jumlah karyawan ya, di sini saya isi aja. Kemudian untuk area kerja, ini kita isi alamat kerja kita ya teman-teman. Oke, saya isi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang paling penting adalah penghasilan per bulan ya. Jadi pastikan kalian isi itu di atas 3 juta ya, jangan di bawah 3 juta ya teman-teman. Oke, di sini saya contohkan aja 5 juta rupiah ya. Kemudian untuk bidang usaha kalian sesuaikan dengan bidang usahanya. Kemudian untuk jabatan ya, ini jabatan kalian itu sebagai apa ya teman-teman. Kemudian untuk pengeluaran bulanannya ini berapa pengeluaran bulanan kalian. Di sini saya isi 3 juta aja ya teman-teman. Oke, kalau udah kita isi semuanya ya tentang detail pekerjaan kita, kita bisa klik yakin. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman informasi akun bank ya. Jadi silahkan kalian pilih bank apa yang mau dijadikan tempat berlabuhnya dana pinjaman kalian ya. Nah, di bagian nama bank silahkan kalian pilih kalian mau mendaftarkan bank apa. Di sini saya contohkan dengan Bank Mandiri saja. Nah, kemudian kita masukkan nomor rekeningnya di sini ya. Oke, saya isi terlebih dahulu. Nah, kalau udah kalian isi nama bank dan juga nomor akun banknya, kalian bisa klik yakin lagi. Nah, kemudian muncul konfirmasi akun bank. Teman-teman bisa klik yakin. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya data identitas ya, data pelengkap, informasi pekerjaan dan juga informasi akun bank itu statusnya udah lengkap ya, karena tadi udah kita isi semuanya. Dan kemudian kita bisa langsung klik cek limit. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Untuk jumlah limit pinjamannya di awal itu kita mendapatkan 1 juta rupiah ya teman-teman. Nah, kemudian yang paling penting adalah rencana pembayaran ya. Jadi di sini kita klik di bagian rencana pembayaran. Nah, maka akan muncul detail rencana pembayaran ya. Jadi di sini ada 4 periode pembayaran ya. Periode pertamanya yaitu tanggal 22 bulan 1 tahun 2023 ya. So, di sini sedikit informasi ya teman-teman. Di sini saya mendaftarnya itu tanggal 16 bulan 1 2023, alias untuk pembayaran periode pertamanya itu kita cuma dikasih waktu sekitar 6 sampai 7 hari saja ya. Dan untuk total pembayarannya adalah Rp250.000 ya. Di sini kalian bisa lihat langsung 4 periodenya. Jadi dalam 28 hari kita harus membayar sebanyak 4 kali ya, atau 4 periode jumlah tagihan. Oke, kita kembali ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mencairkannya, teman-teman bisa langsung klik aja mengambil uang. Kemudian pengenalan wajah ya muncul seperti ini, kalian bisa langsung klik verifikasi sukses. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman detail pinjaman ya. Jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk informasi peminjamnya, apakah namanya sudah benar. Kemudian nominal pinjamannya ya 1 juta.
Kemudian untuk durasi pinjaman yaitu 28 hari 4 periode. Kemudian detail rencana pembayaran ya. Jadi di sini kita bisa melihat berapa kira-kira yang kita dapatkan ya. Di sini kita cek ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya nominal yang kita terima adalah Rp888.000. Sementara untuk total pelunasannya adalah Rp1.000.000. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Rp1.000.000 ini dibagi ke dalam 4 periode. Per periodenya kita harus melunaskan sekitar Rp250.000 ya. Oke, kita kembali. Nah, kalau udah, silahkan teman-teman bisa langsung klik di bagian saya telah membaca dan menyetujui perjanjian pinjaman ini. Kemudian kita klik pinjam sekarang. Kemudian muncul perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Uku ya. Kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian kalian bisa klik konfirmasi. Oke, maka silahkan tunggu telepon dan SMS terkait evaluasi. Hasil evaluasi akan muncul di aplikasi usai proses evaluasi. Ini kita klik aja yakin ya. Teman-teman, setelah menunggu sekitar beberapa menit ya, sekitar 5 menit kalau nggak salah saya, di sini kita bisa lihat ya, untuk pinjaman online kita di aplikasi Uku ini sudah diverifikasi ya dan sudah disetujui. Maka di berandanya ini muncul keterangan ya bahwasannya kita harus membayar pembayaran periode pertama kita ya teman-teman. Dan untuk melihat ya apakah memang dananya itu sudah ditransfer ke rekening kita atau belum, di sini kita bisa langsung cek sama-sama ya rekening Mandiri saya apakah memang saldonya udah ditransfer atau belum. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya di rekening Mandiri saya ya saat ini ada transaksi terakhir yaitu dana masuk sebesar Rp888.000 dari aplikasi Uku ya. Untuk keterangannya yaitu dari Shaftraco ya. Mungkin ini payment mereka teman-teman. Nah, itu artinya data kita itu sudah diverifikasi ya dan pencairan kita itu disetujui oleh pihak Ukunya. So, saya rasa demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara daftar pinjaman online di aplikasi Uku atau cara meminjam uang di aplikasi Uku. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.